akan menyeret orang yang mengetuk pintu itu dan menenggelamkannya di dalam toilet itu, guys. Nah, konon katanya sih untuk dibawa ke lubang neraka. Waduh, serem banget. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor tentang persahabatan anak perempuan dengan hantu Hana-kosan yang merupakan salah satu urban legend Jepang. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana persahabatan antara anak perempuan ini dan hantu Hana-kosan? So, tonton video ini sampai habis ya. Jadi, kisah ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Mei yang memiliki kepribadian yang sangat introvert. Nah, Mei ini merupakan anak baru di sekolah itu, guys. Ia sulit untuk mendapatkan teman karena kepribadiannya yang sangat sulit untuk beradaptasi di lingkungan baru. Selain itu, Mei ini adalah seorang anak yang memiliki hobi yang jarang banget dimiliki oleh teman-teman seusianya. Ia sangat senang sekali menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku kuno, guys. Selain itu, ia juga sangat senang menyendiri untuk mendengarkan musik-musik kuno. Nah, hal itu bisa membuatnya merasa jauh lebih tenang. Nah, karena ia sangat sulit sekali mendapatkan teman, tak jarang ia sering menyelinap keluar ketika jam pelajaran berlangsung. Waduh, nakal banget ini Mei. Tidak hanya itu guys, ia juga memilih untuk menghabiskan waktu istirahatnya di kamar mandi perempuan lantai 3, yang notabene tempat itu jarang banget dijamah oleh para penghuni sekolah. Nah, Mei ini merasa hal itu sangat menyenangkan bagi dirinya. Nah, di tempat itu ia merasa lebih bisa menikmati musik kuno dan juga ia bisa mendapatkan suasana yang sunyi ketika ia ingin membaca buku, guys. Tapi guys, semua orang di sekolah itu benar-benar menghindari tempat itu karena tempat itu dianggap mereka sangat menyeramkan. Tapi tidak bagi Mei, baginya tempat itu merupakan tempat ternyamannya. Nah, di tempat inilah Mei bertemu dengan seorang anak gadis yang bernama Hana. Hana merupakan seorang anak perempuan yang mungkin sekitar 2 tahun lebih muda daripada Mei. Nah, Hana ini terlihat seperti adik perempuannya sendiri dan pada akhirnya mereka pun berkenalan. Hingga pada suatu ketika saat Mei ini mendapatkan nilai jelek di pelajaran matematika, ia pun langsung menuju ke kamar mandi perempuan lantai 3 untuk mencari ketenangan. Nah, di saat ia mulai masuki kamar mandi, tiba-tiba ia mendengar ada suara tangisan gadis kecil yang berasal dari toilet nomor 3 di kamar mandi itu. Ia pun langsung membuka pintu toilet itu dan di situ ia melihat Hana sedang menangis. Mei yang melihat Hana sedang menangis berusaha untuk menenangkan Hana. Dan sejak hari itu, Mei ini sering banget menghabiskan waktunya bersama Hana di tempat itu hanya untuk sekedar bermain. Nah, Mei ini sering banget tuh ngajak Hana untuk mendengarkan musik, menggambar, dan bermain game seperti petak umpet. Tapi guys, Hana ini selalu ingin menjadi pemain yang bersembunyi di dalam permainan itu. Dan Mei pun mengikuti kemauan Hana. Hingga saat Mei berhasil menemukannya, Hana pun sangat gembira. Tapi raut muka Hana ini berubah menjadi sedih guys ketika keluar lalu menatap ke arah jendela. Nah, melihat Hana yang seperti itu, Mei ini gak mau banyak bertanya kepada Hana guys, karena ia pikir Hana ini belum siap untuk bercerita banyak kepadanya. Esokan harinya saat jam istirahat, Mei ini sibuk untuk menyelesaikan tugas sainsnya. Nah, ia ini satu kelompok tuh dengan salah satu anak yang terpopuler di sekolah itu. Namanya adalah Ren. Nah, saat sedang ngerjain tugas, tiba-tiba Ren ini nyeletuk bertanya kepada Mei, "Kenapa aku tidak pernah melihatmu saat jam istirahat?" Begitu katanya. Lalu Mei pun menjawab bahwa dirinya lebih suka menghabiskan waktunya sendiri. Tapi guys, Ren ini selalu mendesak Mei dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sampai akhirnya Mei ini menjawab bahwa kamar mandi perempuan lantai 3 adalah tempatnya menghabiskan waktu istirahat guys. Nah, mendengar hal itu Ren pun meledeki Mei dong. Tapi satu hal yang buat Mei ini kaget guys, yaitu saat Ren menyebutkan salah satu nama, yaitu Hana-kosan. Mendengar hal itu, Hana pun sontak langsung terkejut. Hingga beberapa saat kemudian, bel pun berbunyi dan mereka segera masuk kelas guys. Nah, begitu gurunya ini masuk, Ren pun langsung mengangkat tangannya untuk mengajukan sebuah pertanyaan tentang hantu yang berada di sekolah itu. Nah, sang guru ini gak keberatan dong untuk menceritakan hal itu kepada murid-muridnya. Ia bercerita tentang legenda yang pernah terjadi di sekolah itu, yang dulunya sekolah itu adalah sebuah panti asuhan. Tapi pada saat Perang Dunia II, panti asuhan itu dibom dan tidak ada seorang pun yang selamat, termasuk anak-anak yatim yang tinggal di situ. Lalu si Ren ini nyeletuk lagi dan bertanya soal Hana-kosan.
Dan ibu guru ini menjawab pertanyaan dari Ren itu bahwa Hanako-san ini adalah seorang anak yatim yang terbunuh pada saat panti asuhan itu dibom guys. Setelah meninggal, Hanako-san ini menjelma menjadi sosok roh jahat. Karena sebelum ia meninggal, ia tahu bahwa orang tuanya dicap sebagai pengkhianat saat Perang Dunia II. Oleh karena itulah, Hanako-san ini sering banget dibully oleh teman-temannya. Duh, kasihan banget gak sih? Dan katanya, sosok Hanako-san ini sampai saat ini masih menghantui sekolah itu guys. Nah, konon katanya guys, panti asuhan itu dibom ketika ia sedang main petak umpet di kamar mandi lantai 3. Nah, karena itu, sosok hantu Hanako-san ini seneng banget bermain petak umpet dan sampai saat ini permainan itu menjadi permainan favoritnya guys. Nah, sang guru ini juga menjelaskan lagi bahwa Hanako-san ini selalu berada di kamar mandi perempuan lantai 3 guys. Nah, sosok Hanako-san ini akan muncul ketika ada orang yang memanggil namanya, lalu mengetuk pintu toilet nomor 3 sebanyak 3 kali guys. Waduh, siapa nih yang berani coba? Nah, hal inilah yang buat Hanako-san ini marah dan merasa terganggu guys. Lalu ia akan menyeret orang yang mengetuk pintu itu dan menenggelamkannya di dalam toilet itu guys. Nah, konon katanya sih untuk dibawa ke lubang neraka. Waduh, serem banget. Nah, mendengar hal itu, Mei ini sangat terkejut guys. Dan seisi kelas pun menertawakannya guys, karena tahu Mei ini sering banget bermain di kamar mandi perempuan lantai 3 itu. Hingga setelah pelajaran selesai, Mei ini segera bergegas untuk menuju ke kamar mandi perempuan lantai 3. Tapi saat ia sedang berjalan menuju ke sana, Ren pun tiba-tiba mendorongnya guys sampai terjatuh. Mei pun langsung berdiri dan mengejar Ren guys. Dan saat ia sudah sampai di kamar mandi itu, ternyata Ren sudah berada di sana guys. Waduh, mau ngapain nih Ren? Dan ternyata Ren ini segera mengetuk pintu toilet nomor 3 dan memanggil nama Hanako-san. Mei yang melihat hal itu segera memperingatkan Ren agar segera berhenti melakukan hal itu guys. Tapi Ren ini bandel banget dan tidak menghiraukan perkataan Mei. Lalu Ren pun mengetuk pintu toilet itu lagi dan memanggil nama Hanako-san untuk yang kedua kalinya guys. Tapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena belum puas, Ren pun segera memasuki toilet itu. Nah, di situ ia menduduki toilet itu lalu mengeluarkan kentutnya di sana guys. Mei yang mengetahui hal itu mencoba untuk menarik Ren, tapi Ren ini masih saja bandel. Ren terus-menerus meledek Mei sampai pada akhirnya Ren ini memanggil Hanako-san untuk yang ketiga kalinya guys. Dan tiba-tiba lampu pun mulai berkedip dan pintu toilet nomor 3 terbuka dengan sendirinya guys. Lalu terdengar suara gemericik air dari toilet itu guys. Dan dari situ muncullah sebuah tangan panjang berdarah yang menuju ke arah Ren guys. Sumpah serem banget. Lalu tangan panjang itu menarik Ren hingga masuk ke dalam toilet. Tubuh Ren berputar-putar di dalam toilet itu. Hingga pada akhirnya Ren pun lenyap guys. Sumpah ini ngeri banget. Dan tak lama kemudian sosok Hanako-san keluar dari toilet itu. Wajahnya berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Lalu ia menatap ke arah Mei dan mereka pun tertawa bersama-sama guys. Nah lo, siapa di sini yang pengen punya sahabat hantu seperti Mei ini? Tulis di kolom komen ya. Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.